yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, teman-teman peneliti dari PIRAP dan juga berbagai pihak yang mendukung bisa terselenggaranya riset penelitian terkait dengan solidaritas masyarakat di masa pandemik. Ada dari Basnas, kemudian dari Human Initiative, dan juga dari Dompet Duafa sendiri. Kami sangat terhormat sekali bisa menjadi selaku tuan rumah, bisa menyambut Bapak Ibu sekalian walaupun secara kita masih bisa berdiskusinya secara virtual, tetapi dengan kita masih bertemu dengan ini pun alhamdulillahnya berarti kita masih dianugerahi kesehatan dengan segala macam keterbatasan dan kondisi yang saat ini memang sedang peliknya memang, dan justru disitulah kemudian saya secara pribadi melihat betapa relevannya memang penelitian yang sudah dihasilkan oleh teman-teman. Tadi saya sedikit melihat hasilnya, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight. Yang pertama bahwa misalnya bahwa selama pandemi ini solidaritas masyarakat itu tidak berkurang kelihatan. Sebagai misalnya institusi yang paling terkecil, misalnya entah di tingkat RT atau mungkin di tingkat RW, atau mungkin bahkan di level yang lebih warga bantu warga itu menjadi salah satu tulang punggung kita sebenarnya, sehingga Indonesia yang dengan segala macam keterbatasannya kita masih bisa saling bantu membantu. Atau kalau mungkin zaman dulu kita bahasanya itu gotong royong, tepo seliro. Sekarang itu masih sangat relevan ternyata ya, meskipun dunia sudah 4,0 tetapi value itu masih tetap ada dan masih sangat kuat ternyata, alhamdulillah. Itu mungkin bisa membuat menjadi catatan yang sangat baik sekali yang perlu kita sounding bahwa meskipun sekali lagi kondisi ekonomi kita masih sangat terbatas, tetapi dalam hal bantu membantu Indonesia memang tidak tidak kekurangan energinya untuk membantu sesama. Nah, ini mungkin juga misalnya yang hasil dari World Giving Index yang juga sekali lagi menempatkan Indonesia sebagai nomor urut 1 di dalam negara yang memiliki keinginan untuk memberi yang sangat banyak. Tapi hal itu pun kelihatannya mungkin tidak cukup. Banyak hal yang semestinya masih bisa kita elaborasi, terutama bagaimana caranya inisiatif-inisiatif masyarakat ini yang terserak, yang banyak di di seluruh pelosok Indonesia dalam membantu warganya, tetangganya yang sedang terkena pandemi, yang sedang isolasi mandiri, atau mungkin memang sedang tertimpa musibah karena ada anggota keluarganya yang meninggal karena COVID, tentu membutuhkan dalam jangka menengah dan jangka panjang butuh solusi. Untuk itulah misalnya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah itu menjadi sebuah, mungkin itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam kondisi ini. Mudah-mudahan nanti bisa dijadi paparan yang sangat valuable sekali dari tim peneliti, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi insight kita bersama. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dan menjadi amal baik kita semua. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ade, boleh diambil alih. Terima kasih. Oh iya, Mas Nadi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta diseminasi riset solidaritas sosial dalam melawan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya
yang akan membantu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Baik, pada sesi kali ini akan dipaparkan hasil riset pemetaan sosial terkait solidaritas kemanusiaan di era pandemi COVID-19 oleh Ibu Nur Hikmah selaku Direktur Eksekutif PIRAK, yang nantinya akan diberikan tanggapannya oleh Bapak RM Cahya Nurobi selaku Kepala Sekretariat RS. Mohon maaf ini ada gangguan jaringan. Ya, baik, saya ulangi lagi. Baik, mungkin untuk sekarang saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Nur Hikmah untuk memaparkan hasil penelitian. Jadi mungkin sedikit pengenalan ya dari Ibu Nur Hikmah ini. Beliau merupakan lulusan filsafat UGM, bekerja sebagai Direktur Eksekutif PIRAK, fasilitator, narasumber, dan juga peneliti untuk isu terkait dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil, advokasi, dan filantropi. Dan saat ini sedang senang-senangnya berkebun ya, Bu Hikmah ya? Iya, baik. Betul. Baik, mungkin langsung saja tanpa perpanjang waktu lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Hikmah. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Senang bisa hadir di sini dengan kawan-kawan. Kita akan mempresentasikan sebetulnya kegiatan penelitian kita. Sebetulnya ada beberapa tim peneliti yang sudah gabung di sini. Saya mewakili mereka. Terima kasih untuk kawan Nugi, Mbak Ade, Mas Haryo ada nggak ya? Mas Rama ya. Kemudian Mbak Firdas juga sebetulnya ikut membantu penelitian ini. Penelitian ini hasil kolaborasi dari PIRAK dengan Dompet Duafa, juga dukungan Basnas dan HI ya, Human Initiative. Ada share presentasi, bisa dibantu Mas Aan? Untuk presentasinya, ya. Sudah terlihat, Mbak Nur? Sudah ya, sudah terlihat ya. Oke. Nah, ya baik kawan-kawan. Ini adalah penelitian kami terkait dengan solidaritas masyarakat di era pandemi. Nah, apa yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah karena, boleh di next ya, Mas. Kita udah lebih dari 1 tahun ya pandemi COVID di Indonesia dan jumlah kasus itu terus bertambah. Bahkan sekarang ini sedang tinggi-tingginya. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol informal dengan Pak Dokter yang setiap hari mendampingi Wisma Atlet, itu udah penuh, berarti jauh lebih tinggi dari tahun-tahun awal COVID ya. Jadi memang dampak dari COVID itu di sektor ekonomi kita tahu sendiri bagaimana masyarakat mengalami dampak yang luar biasa karena pembatasan aktivitas, dan itu berpengaruh sekali dengan bisnis. Kemudian ada imbas perekonomian, banyak perusahaan terpaksa harus tutup, PHK dan lain sebagainya ya. Dan tentu saja keluarga miskin bahkan terancam krisis pangan. Ini yang terjadi di kita. Tapi setahun ini kita sanggup bertahan. Jadi kondisi ini juga kemudian telah menggerakkan solidaritas dari berbagai gerakan di akar rumput dengan berbagai inisiatifnya, dengan rakyat bantu rakyat, muncul di banyak bidang. Ada bidang ekonomi, ada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita potret. Jadi kita melihat bahwa ketika pemerintah masih memikirkan tentang kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat yang berdampak pandemi, masyarakat sipil Indonesia itu bahkan sudah lebih dulu bergerak, menggalang dan menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat.
Jadi inisiatif ini patut kita catat sebagai sejarah masyarakat Indonesia bagaimana kemudian kita bisa keluar dari krisis di pandemi COVID-19 ini. Ini yang melatar belakangi kami. Boleh di next, Mas Rama. Nah, ada beberapa tujuan dari riset. Jadi sebetulnya kita memang ingin memetakan, mengidentifikasi serta menganalisis tingkat pengetahuan perilaku masyarakat aktor yang aktif berpartisipasi dalam menggalang solidaritas, dukungan, dan bagaimana bisa mengatasi pandemi. Jadi awalnya itu memang kita tidak ingin memotret pengetahuan sikap praktek masyarakat, tapi kemudian dari diskusi internal, kenapa kita nggak mengukur tingkat pengetahuannya juga? Karena tingkat pengetahuan itu bagian dari strategi atau inisiatif masyarakat bisa mengubah perilakunya dan bisa mencegah pandemi ini atau COVID ini tidak menyebar luas. Jadi memang unit analisisnya akhirnya tidak hanya pada solidaritas, kita juga melihat tingkat pengetahuan sikap dan praktek masyarakat di era COVID-19 ini. Kita mengidentifikasi sumber, bentuk, jenis bantuan yang sudah digalang oleh kawan-kawan di akar rumput di era COVID-19. Kita juga melihat bagaimana respon pemerintah dalam penanganan COVID dan peluang tantangan dalam penanganan COVID itu sendiri. Boleh di next, Mas Rama. Nah, ini metodologinya. Jadi kita ada 4 cara pengumpulan data. Kami menggunakan analisis media dan dokumen review, ada survei, ada wawancara mendalam, dan FGD. Jadi analisis media ini kita tracking media-media online, berita nasional yang memuat tentang pemberitaan solidaritas masyarakat, gotong royong di tengah pandemi itu, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum, selebritis, akademisi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan survei online ya. Survei online-nya itu awalnya hanya di Indonesia, tapi kemudian kita diskusi, kita meluas. Jadi ke seluruh Indonesia. Kita sebar lewat online, lewat grup-grup keluarga, grup RT, grup-grup teman-teman di gerakan, cabang-cabang dari teman-teman kolaborator yang bergabung di riset ini, dan akhirnya kita mendapatkan 347 responden yang mau terlibat mengisi survei, dan ini hampir mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan wawancara mendalam ke 10 penyintas COVID karena kita ingin mengetahui bagaimana respon pemerintah, penanganan di tingkat wilayah lingkungan mereka ketika mereka menjadi pasien COVID. Kita juga wawancara dengan 20 aktor penggerak di masyarakat di berbagai bidang bantuan. Jadi ada banyak kawan-kawan yang terlibat dalam riset ini. Tentunya kita juga melakukan SGD. SGD itu 2 kali kita lakukan ya, dengan melibatkan pemerintah lokal, penyintas COVID, dan aktor penggerak itu sendiri. Nah, hasilnya bagaimana? Boleh di next, Mas Rama. Ini hasil dari riset kita. Pada tingkat pengetahuan sebetulnya masyarakat secara sadar tahu, memahami pengetahuan umum terkait dengan virus COVID. Memahami itu bahwa sebetulnya COVID ini, pertanyaan-pertanyaan itu, COVID ini virus yang menyerang, kemudian bisa disebarkan melalui udara, kemudian bersentuhan. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan masyarakat, bagaimana kemudian dia bisa berelasi dengan teman, keluarga, pasien COVID itu sendiri. Nah, hasilnya 80% itu mereka memahami.
pengetahuan dasar tentang COVID, cara penyebarannya, cara pencegahannya, dan lain-lain. Hanya 13% yang tidak tahu. Next, boleh. Nah, sikapnya bagaimana? Jadi ada 97% mereka melaporkan ke RT bahwa mereka punya gejala-gejala yang menyerupai COVID dan tidak merahasiakan. Yang merahasiakan itu hanya 3%. Hampir semua responden mengatakan mereka akan melaporkan ketika terjangkit gejala-gejala yang menyerupai COVID. Kemudian responden juga mengatakan bahwa COVID ini bukan aib dan mereka kan selama ini banyak yang yang merasa dikucilkan kalau misalnya dia lapor diketahui COVID. Nanti ada responden mengapa mereka merasa aib itu karena ada yang kemudian ketika keluarganya yang kena COVID, usahanya itu akhirnya mandek karena nggak ada pelanggan yang datang. Usaha laundrynya itu nggak ada yang didatangin lagi oleh masyarakat karena takut pasien COVID yang sudah sembuh itu menularkan kembali COVID-nya. Jadi bagi mereka lebih baik merahasiakan. Itu kenapa ada yang merasa bahwa ini menjadi aib. Jadi sebetulnya bukan aib aja, kekhawatiran usahanya itu terhenti karena dia jadi pasien COVID. Itu yang hasil elaborasi kami. Kemudian pihak yang mendapatkan laporan ketika ada terpapar COVID itu puskesmas. Ini yang paling tinggi ya, puskesmas, Satgas COVID, RT yang pertama kali menjadi rujukan masyarakat ketika dia terserang COVID, karena memang melalui RT kemudianlah tindakan pencegahan, isolasi mandiri dan lain sebagainya bisa dikoordinasikan. Nah, memang ketika masyarakat merasa bahwa COVID ini bukan aib dan kasus itu bisa dilaporkan secara lebih cepat, maka penanganan pasien COVID itu bisa lebih tertangani. Itu yang kita dapat di lapangan. Ini masih temuan survei. Jadi masyarakat itu merasa bahwa 80% responden itu masih memiliki rasa empati yang tinggi. Ketika mereka ditanya apakah lingkungannya itu setuju nggak dipakai untuk isolasi mandiri atau apakah fasilitas umum, rumah kosong boleh nggak jadi tempat pemakaman dan lain sebagainya, itu mereka masih ada rasa empati. 83% kita menilai bahwa masyarakat itu punya empati yang tinggi terhadap pasien COVID. 82 responden juga meyakini bahwa kunci terlepas dari COVID itu mengikuti protokol kesehatan. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa hanya lewat doa itu wabah bisa bisa lepas atau bisa sembuh atau kita bisa keluar dari wabah, enggak. Mereka yakin doa iya, tapi protokol kesehatan itu wajib bagi mereka. Itu yang kelihatan. Ini bisa di next ya, Mas. Mas Aan, ya. Ini yang hasil sikap terhadap COVID. Next lagi, Mas. Boleh? Terkait dengan kebiasaan masyarakat di era COVID, ini kita lihat bahwa ternyata masyarakat sudah sadar ya, sudah mencuci tangan, nilainya itu hampir selalu. Jadi masyarakat sudah mau mencuci tangan, hanya beberapa yang ya kadang lupa tapi sering itu kadang masih ada yang kelewat kayak gitu. Jadi mereka tidak menghadiri acara yang mengumpulkan banyak orang, tidak berpergian ke tempat umum. Nah, jarang artinya sekali-kali mereka datang ke tempat umum itu masih
terjadi lah di masyarakat untuk berpergian ke tempat umum itu. Juga menghadiri acara itu sudah banyak ditinggalkan, tapi ada beberapa yang masih datang. Jadi memang kalau dilihat secara umum ya, responden survei sudah menerapkan protokol kesehatan secara baik dengan jarang berkumpul, jarang berkerumun, kemudian mencuci tangan, memakai masker, dan hal utama yang dilakukan oleh responden itu mereka melakukan protokol kesehatan dan ketika mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Itu kebiasaan masyarakat. Boleh di next, Mas? Nah, ini sikap terhadap COVID. Jadi mereka itu sumber informasi terpercaya masyarakat itu tenaga medis. Masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah itu yang menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Kemudian ada juga rujukan masyarakat ketika gejala COVID itu adalah fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit, itu menjadi rujukan masyarakat. Masyarakat juga menyatakan bahwa mereka siap bersedia divaksin. Ada 83% masyarakat tidak takut vaksin dan mereka bersedia atau siap untuk divaksin. Itu sikap masyarakat terhadap COVID. Boleh next lagi? Nah, bagaimana dengan kesediaan membantu terkait dengan solidaritas masyarakat di COVID ini? Ada perbedaan ya ketika kita melihat apakah bantuan itu di lingkungan terdekat atau di luar wilayah lingkungannya. Kebanyakan memang masyarakat merasakan mereka lebih nyaman membantu di lingkungan wilayah terdekat. Misalnya tetangga, keluarga, teman yang dia tahu. Nah, kalau misalnya ya walaupun ada ya kesediaan membantu pasien COVID di luar wilayah, itu ada, tapi tidak sebanyak ketika kita bertanya bahwa bagaimana dengan lingkungan terdekat. Bagi mereka, tetangga itu hukumnya kata mereka itu wajib untuk dibantu. Sementara di luar lingkungan itu kalau misalnya kita ada rezeki lebih, bisa kita membantu dengan lingkungan. Nah, karena itu mereka lebih percaya bantuan-bantuan itu diserahkan kepada lembaga amil zakat. Ini juga temuan menarik ya. Ketika kita nanya kenapa lembaga amil zakat, karena mereka itu hadir sebelum COVID. Jadi mereka itu lebih sering berinteraksi dengan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga amil zakat dibanding dengan yang lain-lain. Yang kedua, yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk penyaluran bantuan COVID ini adalah institusi dari pemerintah, LSM, institusi dari LSM atau NGO. Ini 27%. Kemudian lainnya 13%, institusi pemerintah itu 17%, rumah sakit itu 11%, lembaga pendidikan 8%, ini yang paling rendah untuk penyaluran bantuan COVID. Nah, bentuk dukungannya apa? Kebanyakan masyarakat itu banyak yang memberikan makanan. Jadi kalau di dekat wilayah mereka itu seringnya mereka memberi makanan ketika pasien COVID itu isolasi mandiri di rumah. Makanya ada banyak lumbung-lumbung logistik yang dibentuk di RT-RT. Kemudian ada juga yang memberikan informasi atau layanan, link. Mereka ngasih bantuan untuk mengkoordinasi pasien dengan rumah sakit, pasien dengan tempat isolasi, dan lain sebagainya. Memang itu hasil uji ini mengatakan, nanti mungkin bisa diklarifikasi ya dengan
teman-teman yang lain yang mengadvokasi bahwa kadang jaringan link kedekatan dengan politisi ini memudahkan kita untuk mendapatkan layanan optimal ketika COVID. Misalnya lebih cepat mendapatkan ruangan entah di Wisma Atlet, entah di rumah sakit atau dimanapun, lebih cepat dikontak oleh dokter puskesmas, RT lebih responsif dan lain sebagainya. Nah ini dukungan itu akhirnya juga menjadi bagian dari link, dukungan, akses itu juga bagian dari pertanyaan. Nah kalau di luar itu lainnya itu banyak sekali itemnya, teman-teman. Di sana ada yang mengatakan doa, ada yang mengatakan semangat, ada selain dari ada yang mengatakan apa yang dimaui oleh pasien tersebut dan lain sebagainya. Itu terkait dengan bentuk bantuan. Boleh di next lagi, Mas Aan? Nah, siapa sih aktor penggerak dari solidaritas di tingkat akar rumput ini? Kebanyakan adalah komunitas yang terbentuk. Jadi awal-awal itu nggak ada lembaga, nggak ada yang kebentuk, komunitas yang bergerak. Ada yang dengan uang individunya sendiri mengumpulkan beberapa teman, rekanan, kemudian membuat komunitas untuk penyaluran bantuan. Kemudian yang lain itu adalah aktivis atau relawan. Beberapa selebritis juga ikut terlibat, ikatan alumni, politisi, dan pengusaha. Nah, komunitas memang banyak yang menjadi penggerak solidaritas untuk penghalangan COVID ini ya, dan bidang yang paling banyak dibantu itu adalah kesehatan dan bentuknya in-kind. Kenapa kesehatan? Karena awal-awal ini kita sampai kekurangan APD, kekurangan masker, dan lain sebagainya, dan banyak sekali gerakan ibu-ibu yang kemudian menjahit baju bekas, kain bekas untuk masker, dikirim ke berbagai wilayah, dikirim ke komunitas, dan lain sebagainya. Itu yang hasil penelitian kami. Nah, kebanyakan memang in-kind. In-kind itu seperti apa? Kayak sembako, bagi nasi bungkus, bagi APD, jarang lah yang ngasih uang, apalagi uang tunai. Seringkali kebanyakan mereka itu memberikan bantuan itu dalam bentuk in-kind. Next, Mas Aan. Nah, sumber atau metodenya itu adalah bahwa kebanyakan ini sumbernya itu dari donasi masyarakat. Itu paling banyak. Donasi masyarakat itu termasuk donasi dari individu aktor penggerak itu sendiri. Kemudian ada juga dari lembaga. Ada beberapa lembaga, misalnya kawan-kawan dari Domba Duafa, kawan-kawan dari SECI, kawan-kawan dari HI, Basnas, dan lain sebagainya, yang kemudian itu juga memberikan bantuan di COVID. Ada lagi dari pemerintah, perusahaan juga menyumbang, dan lainnya itu termasuk ada 20%. Lainnya itu ada dari dana zakat, infak, itu masuk lainnya. Mereka mengatakan ini dana dari pinjaman, itu pun juga ada. Ada pinjaman yang kemudian nanti akan dikembalikan lagi berapa persen seperti itu. Karena teman-teman itu kemudian di tengah-tengah itu ada strategi gimana bantuan itu bikin bansos kayak gitu. Jadi tidak bantuan dikasih gratis, suatu saat kemudian bantuan itu orang-orang membeli dengan harga murah, sembako dengan harga murah kayak gitu-gitu. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan strategi terkait bantuan itu dalam perjalanan waktunya. Jadi masyarakat memang dari riset ini
terlihat bahwa lebih memilih berdonasi atau membantu secara langsung dan dilakukan atas dasar rasa empati. Metodenya itu langsung, jadi langsung ke penerima manfaat itu menjadi kekuatan ketika kita penyaluran bantuan di lapangan. Selebihnya memang melalui yayasan, kemitraan, atau melalui online. Boleh di next, Mas? Nah, ketika penerima manfaat itu banyakan itu memang masyarakat sipil, masyarakat miskin, maaf. Masyarakat miskin, kemudian pekerja lapangan, ojol, pedagang kaki lima, ada juga petugas medis, keluarga terpapar, pelajar, dan lain sebagainya. Nah, kemitraannya itu dengan siapa saja kawan-kawan melakukan kegiatan penyaluran bantuan itu kebanyakan itu paling banyak adalah kemitraan dengan NGO atau OMS, organisasi masyarakat sipil. Beberapa juga melakukan kemitraan dengan perusahaan, ada juga dengan public figure, politisi, selebritis, dan lain sebagainya. Instansi pemerintah, partai politik juga ada, perguruan tinggi, lembaga ambil zakat. Next, Mas Aan. Nah, alasan menyumbang itu adalah bahwa faktor kemanusiaan itu menjadi faktor tertinggi dari orang melakukan sumbangan. Misalnya membantu masyarakat tidak mampu, peduli antar sesama, empati, ringankan beban, membantu masyarakat yang bekerja non formal di luar rumah, mendukung atau memutus penyebaran COVID. Kemudian 30% lainnya itu adalah karena stok APD itu ini faktor-faktor kesehatan ya. Yang 30% menjadi alasan menyumbang, keterbatasan stok APD, harga masker yang tinggi dulu itu sampai satu box itu sampai dijual 400, 500, 300 dan itu pun orang kayak panik membeli dengan harga-harga yang tinggi. Ada kekhawatiran juga kekurangan masker dan sebagainya. Juga memperkuat imun atau gizi. Faktor kebijakan ada PHK, WFH, pengurangan pendapatan itu juga menjadi alasan menyumbang masyarakat Indonesia kenapa mau terlibat atau menyumbang dalam kondisi pandemi ini. Nah, boleh di next lagi Mas Aan. Bagaimana dengan tingkat kepuasan penanganan COVID di Indonesia? Masyarakat merasa bahwa dia antara puas dan tidak puas gitu loh. Nilainya hampir sama. Jadi ada 54% tidak puas, 46% itu puas. Jadi 46% responden itu puas penanganan COVID dalam satu wilayah terkecil sampai pada tingkat pelayanan di tingkat kesehatan terdekat. Namun menurut akses pelayanan untuk mendapatkan akses tracing terkait dengan COVID ini masih sulit dan terbatas. Baru 30 responden menyatakan vaskes terdekat di wilayahnya menyediakan akses untuk swab dan PCR. Dan di wilayah itu juga ada keragaman atau perbedaan perlakuan karena kapasitas RT, RW atau masyarakat lokal atau pemerintah lokal maksudnya itu punya keterbatasan tersendiri dalam penanganan COVID ini. Jadi tidak seragam memang. Kenapa kemudian ada yang puas dan tidak puas dengan nilai yang hampir sama. Nanti kita bisa eksplor ya, karena mungkin ada yang sangat responsif, artinya ada yang artinya lamban seakan-akan nggak ada apa-apa gitu loh. Dan nggak gerak cepat untuk penanganan pasien COVID ini. Nah, boleh di next, Mas Rama. Bagaimana dengan solidaritas akar rumput yang terjadi di era COVID? Jadi memang era COVID ini di satu sisi menjadi bencana nasional ya, karena mengakibatkan keterpurukan ekonomi, gangguan sistem kesehatan, hilang mata pencarian, kemiskinan bertambah, putusnya rantai distribusi, dan lain sebagainya. Namun kalau kita dilihat di sisi lainnya, menumbuhkan solidaritas di tengah masyarakat.
ada solidaritas ketahanan pangan, bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Itu kita bisa lihat bagaimana teman-teman dari Dompa Duafa, dari Odesa, komunitas RT RW yang bikin tanam menanam. Ada Pak Adian tuh yang menggerakkan bagaimana kemudian bisa bertahan di era COVID ini dengan menanam pangan di kebun-kebun warga, bukan hanya kebun sih, di polybag, di lahan yang warga punya. Ada juga solidar logistik, ada gerakan cantelan yang dilakukan oleh Kagama itu. Kemudian ada gerakan lumbung logistik di RT-RT. Kebetulan di Permata Depok menjadi salah satu studi kasus di riset ini juga melakukan lumbung logistik untuk warga yang terkena COVID. Ada kawan-kawan itu di Jogja yang bikin dapur umum, gerakan nasi bungkus, gerakan pangan Jogja, solidaritas pangan, dan lain sebagainya. Ada juga solidaritas kesehatan, bagaimana kawan-kawan dari rekan Indonesia melakukan advokasi untuk kesehatan, penanganan pasien. Ada kawan-kawan dari gerakan lain, pembagian masker, APD, dan lain sebagainya. Ada juga solidaritas pendidikan, itu banyak sekali contoh-contohnya yang akan kami berikan pulsa gratis, HP gratis, bikin sekolah Sabtu Minggu, Samin, dan lain sebagainya. Juga ada juga solidaritas untuk sarana prasarana pendidikan, tempat isolasi, menyediakan lahan untuk COVID, pemakaman COVID, dan lain sebagainya. Ini yang gerakan-gerakan yang muncul di tingkat akar rumput yang sempat kita capture dalam riset ini. Nah, apa yang menjadi faktor pendukung strategi kita untuk keluar dari pandemi ini? Pertama adalah kita melihat faktor pendukung itu kecepatan penanganan medis secara intensif di ruang isolasi, di rumah sakit, di puskesmas. Meskipun demikian, para nakes ini kita lihat bekerja hampir 24 jam ya, bahkan sampai saat ini. Saling bergantian memberikan obat, penanganan pasien isolasi mandiri, memberikan vaksin dengan masyarakat, puskesmas berkoordinasi. Ini pengalaman saya sendiri ketika saya kena COVID, itu kepala puskesmas itu tiap hari nelpon saya bagaimana kondisinya ibu, obat gejalanya yang masih apa, obat yang akan ditambah apa, dan segala macam. Ini yang menjadi faktor kunci pasien-pasien COVID ini bisa sembuh karena dia merasa dia tidak sendiri. Ada banyak tangan-tangan malaikat lewat naskes ini yang punya hati kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada para pasien COVID. Namun memang dari testimoni kawan-kawan yang terpapar COVID, tidak semua mendapatkan perlakuan hal itu. Ada juga yang ditolak di rumah sakit, ada juga yang tidak berani ditangani oleh rumah sakit rujukan. Kita melihatnya memang ada beberapa faktor sih kondisi itu, karena memang rumah sakit itu memang sudah penuh, membludak pasiennya, sehingga pelayanan kepada pasien itu dirasa belum optimal. Itu yang dirasakan oleh kawan-kawan. Kemudian koordinasi dengan lembaga pemerintah dari tingkat RT terkecil, Satgas COVID, Puskesmas, BNPB, yang bergerak cepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang baik. Ini juga terjadi. Beberapa RT sudah menyiapkan misalnya lumbung logistik ke warga ketika warga ada yang isolasi mandiri, warga betul-betul mendapatkan bantuan makanan yang dikelola oleh RT. Ada juga penyemprotan gratis, puskesmas, dan lain sebagainya. Tapi hasil FGD kami pun ternyata tidak semua RT itu
walaupun juklak-juknisnya itu sudah disiapkan secara nasional di tingkat lapangan, itu juga ada perbedaan-perbedaan perlakuan atau kondisi. Ada yang RT-nya itu kurang responsif. Jadi kita betul-betul harus advokasi sendiri, nelpon puskesmas sendiri, koordinasi dengan rumah sakit sendiri, cari PMI untuk disinfektan sendiri, itu ada kondisi di lapangan itu yang terjadi. Nah, kemudian faktor pendukung ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari COVID itu adalah solidaritas dari masyarakat di tengah pandemi. Jadi memang ini ada best practice, contoh-contoh baik di lapangan, tapi juga ada contoh-contoh yang ke depan kita harus tingkatkan ya, terkait dengan tadi koordinasi penanganan pasien, termasuk solidaritas dengan pandemi ini. Contoh baik banyak sekali. Kita di riset ini memberikan contoh-contoh baik secara detail, tapi memang ada keluhan juga sebetulnya di tingkat masyarakat yang sudah mulai jenuh. Ini udah setahun, jadi sumber bantuan sudah mulai menurun, udah bahasanya itu udah kempas-kempis gitu loh, untuk bantu lagi. Oke, waktunya tinggal 3 menit ya, sebentar, dikit lagi. Kemudian pengetahuan perilaku sikap masyarakat terhadap COVID itu juga jadi faktor pendukung kita keluar dari COVID. Selama masyarakat masih ada yang tidak percaya COVID itu ada, masih yang tidak percaya bahwa ini adalah bagian dari konspirasi dan lain sebagainya, itu juga masih terjadi. Saya sendiri tidak bisa mengedukasi keluarga saya. Kakak saya kemarin kena COVID, beberapa ada gejala, tapi pada nggak mau diswab, kecuali kakak saya yang diswab dan dia positif COVID dan masuk ke rumah sakit, karena itu pun udah parah gitu. Yang lain nggak mau, dan saya meyakinkan itu, susah banget dan gagal terus terang ya. Walaupun sering sekali ada SMS dari saya, sering dapatkan SMS dari warga COVID, dari Satgas COVID untuk pakai masker, prokes dan lain sebagainya. Tapi saya rasa SMS saja, saya nggak tahu, nanti bisa sharing ya strategi apa sih yang pas agar perilaku masyarakat itu betul-betul bisa kita ubah. Kemudian kebijakan upaya pemerintah untuk penanganan COVID itu sendiri juga bagian dari faktor pendukung kita. Boleh next? Ini karena waktunya tinggal 3 menit. Nah, kekuatan kita yang lain ini adalah faktor boleh next, Mas? Untuk itu tadi tantangan udah, boleh di next. Oke. Langkah kolaborasi, langsung saja bagaimana kita bisa melakukan langkah kolaborasi dengan pemerintah. Itu pertama adalah modal terbesar Indonesia mengatasi COVID itu bagaimana mentransformasikan masyarakat sipil menjadi menuju kesadaran dan solidaritas kolektif. Kesadaran untuk prokes, kesadaran untuk mau mengadvokasikan atau menjadi juru kampanye untuk selalu mengingatkan masyarakat lain, dan juga membuat solidaritas secara kolektif. Kesadaran solidaritas kolektif ini antara masyarakat dan pemerintah akan menentukan aksi penanganan COVID ke depan itu akan seperti apa. Langkah-langkah efektif yang harus kita lakukan itu bagaimana. Karena itu penting adanya instrumen dan pemimpin yang responsif, media terpercaya, dan punya legitimasi, serta mendorong kesadaran saling percaya dari partisipasi publik itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa transparansi dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah menjadi aspek penting dalam mendukung langkah pencegahan virus dan penanganan COVID-19. Nah, semoga kita bisa keluar dari pandemi ini dan semua masyarakat Indonesia bisa sembuh, pulih kembali, ekonomi semakin pulih, bisa dibangun kembali, dan kita bisa betul-betul keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan dukungan masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Semoga waktunya tidak melebihi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hikmah atas pemaparannya. Jadi hal menarik ya yang tadi dipaparkan oleh Bu Hikmah, bagaimana COVID ini justru menumbuhkan gerakan-gerakan solidaritas masyarakat akar rumput. Ditambah lagi juga tadi beberapa langkah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk sama-sama bisa keluar dari permasalahan COVID-19 itu masih sangat mungkin untuk dilakukan. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. RM Cahya Nurobi untuk memberikan tanggapan dari hasil riset tadi serta menjelaskan kondisi COVID saat ini dan juga strategi pemerintah ke depan untuk memperkaya hasil penelitian ini. Namun sebelumnya mohon izin sedikit saya bacakan sekilas profil dari Bapak Cahya Nurobi. Ini beliau adalah Dr. RM Cahya Nurobi, Magister Kesehatan, Spesialis Ortopedi Tangan, Kolonel Laut, yang akrab disapa dengan Dr. Nurobi. Beliau saat ini merupakan Kepala Sekretariat RSDC Wisma Atlet yang juga merupakan dokter TNI dan dosen di Universitas Pertahanan. Baik, kepada Dr. Nurobi saya persilahkan. Terima kasih moderator Mbak Ade, terima kasih Bu Nur Hikmah yang sudah mempresentasikan penelitian dengan sangat baik ya. Jelas sekali memang ada hal-hal yang perlu kita dalami lagi terkait dengan penelitian. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih situasi kondisi COVID di Indonesia. Ya, kalau kita melihat grafiknya saat ini agak naik ya. Dan ini di beberapa negara memang seperti itu. Namun ada beberapa negara yang sudah mulai turun. Nah, kenapa kok Indonesia itu naik? Nah, ini mungkin bisa kita kalau mengikuti berita-berita, kenaikan itu adalah berawal dari liburan. Biasanya liburan panjang, baik itu liburan Natal, Tahun Baru, kemudian liburan yang sebelumnya Idul Adha, itu diikuti dengan peningkatan kasus. Nah, yang sekarang ini adalah setelah adanya libur Lebaran. Nah, kenapa kok kemudian meningkat padahal pada saat itu sudah diminta masyarakat untuk tidak mudik kan begitu kan? Ya, ini karena ada kultur ya yang sulit untuk kita rubah. Namanya mudik itu kan sudah merupakan satu kebiasaan bahkan kultur, dan orang yang tidak mudik itu mungkin oleh keluarganya dianggap tidak menghormati orang tua dan sebagainya. Nah, sementara dari pemerintah sudah menekankan supaya tidak mudik kan begitu kan. Namun demikian yang tidak boleh mudik pada saat itu kan pemerintah hanya melarang seperti TNI, PNS saja, yang notabene itu hanya sekian persen dari masyarakat di Indonesia. Sementara yang lainnya pedagang, pengusaha dan sebagainya ya tetap aja bisa dengan leluasa mudik, bahkan mungkin pergi ke luar kota untuk berwisata ya, karena tempat-tempat wisatanya ternyata tidak ditutup. Nah, ini ada kontradiksi kebijakan. Di satu sisi kebijakannya itu melarang untuk mudik, melarang untuk kumpul, tetapi di sisi lain kebijakan untuk membuka pariwisata masih ada, kebijakan untuk melakukan di mall ya itu masih ada, makan di restoran juga masih ada. Yang itu menyebabkan sekarang ini peningkatan yang sangat luar biasa. Wisma Atlet sendiri dalam 2 minggu ini kita sejak tanggal 17 Juni ya 17 Juni itu grafiknya naik, bahkan sekarang melebihi posisi yang maksimal pada saat bulan Desember Januari. Ya, pada saat itu kita mencapai angka 5.000. Nah, sekarang sudah melebihi, sudah mencapai angka 6.000 lebih. Nah, jadi kita ada 4 tower ya untuk perawatan
dan 3 tower untuk nakes. Jadi totalnya ada 7 tower. Dan saat ini posisinya sudah 90% huniannya, 4 tower itu. Dan kita di Jakarta sudah menyiapkan 2 tempat rusun baru yang nantinya untuk OTG dan ringan, gejala ringan, yaitu Rusun Nagrak di Cilincing, dan satu lagi adalah Pasar Rumput. Nah, yang Nagrak sudah mulai buka, mulai dari kemarin, dan itu bisa menampung kurang lebih antara 4.000 sampai 5.000 penderita yang OTG maupun yang ringan. Sehingga nanti yang di Wisma Atlet itu hanya khusus untuk yang bergejala sedang sampai dengan berat saja. Ya. Nah, kita juga sebenarnya memiliki ICU. ICU yang di sini itu sifatnya transisi. Nah, maksudnya apa? In case nanti ada perberatan dari pasien-pasien yang ada di Wisma Atlet, itu kita merujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar kita di Jakarta. Nah, sambil menunggu kita masukkan dalam ICU kita. Apabila nanti di rumah sakit rujukan itu sudah diperbolehkan untuk dikirim, baru kita kirim. Nah, itu namanya ICU transisi. Namun saat ini ICU di rumah sakit di Jakarta penuh semua, sehingga ICU transisi yang ada di Wisma Atlet menjadi ICU definitif. Dan kita sudah merawat di ICU kita ada 39 tempat tidur yang semuanya sudah terisi penuh. Nah, itu sebagai gambaran COVID pada saat ini. Nah, kira-kira sampai kapan, walau alam ya, tentunya itu kembali lagi kepada kita masyarakat. Apabila masyarakat ini bisa mematuhi protokol kesehatan, kemudian kita vaksin sampai dengan 70% dari populasi, maka insya Allah kita akan bisa terlepas dari pandemi. Dan vaksin 70% itu harapannya pada, kalau di Jabodetabek, Pak Jokowi minta pada tanggal 17 Agustus itu kita sudah bisa mencapai 70%, itu yang di Jabodetabek. Kalau yang di seluruh Indonesia, harapannya sampai dengan Juni 2022. Ya, demikian. Nah, kembali lagi ke penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Nur Hikmah tadi. Ya, ini perlu kita telaah lebih lanjut. Tadi saya tertarik dengan adanya angka-angka tentang masyarakat yang mau divaksin dan tidak mau divaksin. Ya, karena saat ini kita kan sedang gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi. Kalau tidak salah tadi ada 17% masyarakat yang tidak mau divaksin. Ya, ini tantangan bagi kita. Karena apa? Seperti disampaikan bahwa COVID itu sebagian dari masyarakat itu menilai ini tidak ada. Ada yang menilai ini adalah buatannya pemerintah. Ada yang menilai ini buatannya negara lain dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian semua yang bersifat pro pemerintah itu di reject begitu. Tanpa kemudian menilai bahwa hal itu merugikan dia. Ya. Nah, hal ini yang terjadi di Bangkalan, ya. Di Bangkalan itu masyarakatnya demo seperti itu, pondok-pondok pesantren juga menolak, malah mungkin ustadz atau kiainya juga ikut-ikut menolak. Nah, kalaupun dalam pendekatannya kita bisa mendekati melalui jalur formal itu tidak berhasil, maka
cara yang kedua adalah melalui jalur informal. Itu yang sekarang kita laksanakan, pendekatan melalui jalur informal. Misalnya kalau dengan jalur kalau di Jawa Timur mungkin melalui Bapak pembina pesantren, kiai, ustadz dan sebagainya. Namun demikian bisa juga melalui jalur yang lain, misalnya kader Dasawisma atau kader Posyandu. Karena ternyata kader Dasawisma itu lebih ditakuti daripada Bapak RT-nya. Dan itu sudah kita laksanakan di Jakarta. Saya melatih 520 orang kader Dasawisma di 20 kelurahan di DKI. Dan alhamdulillah 20 kelurahan yang kita latih ini, dari yang sekarang saat ini terdata kelurahan merah ya, zona merah, 20 kelurahan ini tidak termasuk di dalam zona merah. Ya. Artinya pelatihan yang kita laksanakan cukup berhasil. Kenapa? Kader Dasawisma itu satu kader itu membawahi 10 sampai 20 rumah. Itu kelompok yang paling kecil. Jadi di bawahnya RT masih ada lagi yang paling kecil yaitu kader Dasawisma itu. Nah, jadi kalau kita latih dia kader Dasawisma ini, dia kemudian mensosialisasikan ke 10 sampai dengan 20 warganya. Yang dilatih apa? Yaitu baik 3M, kemudian 3T, kemudian bagaimana melakukan kontak tracing, ya, dan bagaimana caranya melakukan isolasi mandiri maupun karantina mandiri. Nah, sehingga kemudian sesudah si warganya itu bisa menerima, harapannya bisa meningkat, pengetahuan sikap dan perilakunya, yang tadinya individu, kemudian menjadi keluarga, yang tadinya keluarga bisa menjadi komunitas. Yang terakhir diharapkan bisa terjadi peningkatan kesiapsiagaan COVID di level komunitas. Ya. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa selain kader Dasawisma yang bisa nanti perlu dilatih, dari hasil yang sudah dipaparkan ini, mungkin perlu juga kita harus melawan hoax. Hoax terhadap adanya vaksin, isu vaksin. Sebagaimana kita ketahui, ada vaksin-vaksin tertentu yang saat ini diisukan yang namanya tidak halal, kemudian bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Ya, memang ada side effect-nya, tetapi side effect itu sangat kecil, 0,0 sekian persen. Tapi yang sangat kecil ini kemudian dibesar-besarkan sehingga terjadi ketakutan pada masyarakat. Ya. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Aslinya ini sebenarnya adalah perang dagang. Ya. Nah, kemudian ini kemudian diruncingkan, diviralkan sehingga masyarakat tidak mau menggunakan vaksin X ini. Dia lebih suka vaksin yang Y, gitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah perang dagang, tetapi masyarakat tidak tahu itu. Ya. Nah, jadi mesti ada sosialisasi dari kader-kader ini yang informal leader, selain perlunya divaksin, perlunya 3M, perlunya 3T, perlunya isolasi, bagaimana cara isolasi mandiri dan sebagainya, memerangi isu hoax tentang vaksin. Ya. Ini yang kita sebut sebagai biocyber threat, ya. Ancaman biocyber. Jadi dia masuknya melalui internet. Ya. Kemudian saat ini kan kita sudah mengetahui adanya perubahan kultur. Secara tidak sengaja dengan adanya COVID ini, masyarakat itu sudah berubah kulturnya. Kulturnya adalah berubahnya dari yang tatap muka menjadi online.
Dan perubahan kultur ini atau transformasi tatap muka menjadi online ini sudah berubah di semua kegiatan, baik itu pendidikan, kemudian kegiatan ekonomi, sampai keluarga, ya. Sekarang seperti sekarang kita ini adalah seperti online seperti sekarang ini, ya. Ini adalah kebudayaan yang baru yang mungkin ini akan terus terjadi. Dan dari sini nanti akan timbul teknologi-teknologi baru. Ya, seperti misalkan kesehatan menggunakan telemedicine. Yang seperti saat ini sudah dipraktekkan di beberapa rumah sakit, bahkan di tempat-tempat isolasi mandiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini kita sudah menyiapkan rusun-rusun nagrek dan rusun pasar rumput begitu ya, untuk yang OTG dan yang gejalanya sedang ringan ya. Namun demikian, pemerintah masih mengharapkan masyarakat itu mempunyai tempat-tempat isolasi mandiri di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan. Entah itu mengalihfungsikan mungkin aula RW begitu ya, atau mungkin balai desa yang tertutup begitu ya. Kemudian di situ ditaruh tempat-tempat tidur. Kemudian ini tentunya yang OTG yang tanpa gejala, ya, kemudian dikumpulkan di situ, kemudian kita beri supply obat-obatan dan pengawasan setiap harinya itu dilakukan secara telemedicine oleh puskesmas. Jadi dokter di puskesmas atau perawat puskesmas memantau setiap hari melalui WA group bahwa si A di kecamatan ini dia temperaturnya sekian, kemudian gejala-gejala yang dikeluhkan apakah itu mual, demam, nyeri kepala dan sebagainya, itu disampaikan dalam WA group. Apabila tidak ada keluhan, berarti dia tidak perlu dirujuk. Namun apabila di situ ada keluhan, nah itu merupakan indikasi untuk si A ini dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Nah itu baru dipindahkan dari tempat isolasi itu dipindahkan ke. Nah hal-hal ini yang akan kita kembangkan mulai saat ini dan ke depannya. Dan itu sedang kita susun, kita sosialisasikan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan masyarakat itu mau berubah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, saya berikan. Sekali lagi selamat atas penelitian yang sudah dilaksanakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurobi. Tadi beberapa catatan ya, memang masih menjadi tantangan terkait dengan kontradiksi kebijakan itu dalam penanganan COVID-19, belum lagi nanti juga ada isu-isu hoax vaksin yang sangat masif di masyarakat juga beredar. Mungkin tadi ada upaya-upaya kita juga untuk bagaimana bisa sama-sama bisa melawan isu hoax tadi juga. Baik, mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yunilisia, MSI, untuk memberikan tanggapannya mengenai riset ini dalam perspektif akademisi. Dan sebelumnya juga mohon izin secara singkat saya bacakan profil Ibu Dr. Yunilisia, MSI. Beliau adalah dosen senior di program studi kesejahteraan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Beliau menyelesaikan gelar doktornya dari Universitas Airlangga Surabaya. Salah satu pengalaman penelitiannya dalam 5 tahun terakhir yakni mengenai evaluasi pembangunan daerah dalam beberapa aspek strategi penanggulangan kemiskinan. Pada Ibu Yuni, waktu dan tempat saya berikan. Oke, makasih Mbak Adis sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
Ya, yang kami hormati Bapak Ibu dan para undangan yang dimuliakan Allah yang ada di ruangan Zoom ini. Terutama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam webinar ini tentang solidaritas masyarakat di era pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ditugasi untuk memberikan pandangan penanganan COVID di Indonesia dan tanggapan terhadap hasil riset yang dilaksanakan oleh Bu Nur Hikmah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya buat Bu Nur Hikmah atas risetnya. Risetnya sangat bagus, menjadikan salah satu ide berbagai kemungkinan untuk penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia khususnya. Oke, berkaitan dengan pandangan yang saya sampaikan, tentu kadang mungkin dia lebih bernuansa akademisi gitu. Jadi bagaimana kita di akademisi itu memandang tentang penanganan COVID yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, setahu kita semua rasanya seperti itu, bahwa yang dipahami oleh kita, pemerintah itu sudah sangat aktif ya mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang protokol kesehatan. Ya, mau pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan protokol kesehatan ini sudah merupakan satu-satunya yang sangat penting dalam penanganan COVID agar aman terhadap risiko penularan COVID itu sendiri yang kita ketahui sekarang ini. Nah, pemahaman itu juga yang kita lihat selain protokol kesehatan, dihimbau juga dari berbagai sisi untuk masyarakat biar gizinya seimbang, olahraga, kemudian tidak stres. Nah, pesan-pesan ini yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu bisa melalui media maupun non-media gitu. Kalau media sosial, non-media bisa jadi dari kelompok, paguyuban dan lain sebagainya dalam daerah-daerah tertentu gitu. Itu yang dilaksanakan sekarang. Nah, pesan-pesan pemerintah ini pada prinsipnya itu sulit karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar, pulau kecil, ada juga dari masyarakat terpencil di luar pulau. Jadi kadang-kadang pesan-pesan itu tidak tuntas dipahami oleh masyarakat seutuhnya gitu, terutama tentang protokol kesehatan. Jadi tidak heran kalau kita melihat bahwa masyarakat tertentu itu ya menjalankan protokol kesehatan itu setengah-setengah, enggak menjadikan suatu hal yang terus-menerus. Jadi mereka misalnya menggunakan masker itu tidak benar gitu ya. Kemudian menjaga jarak juga tidak semestinya tetap diabaikan gitu. Mereka tetap berdampingan dekat gitu, juga mencuci tangan gitu. Itu juga itu yang dipahami. Kemudian pemerintah juga untuk mengantisipasi kekurangan pahaman masyarakat yang tersebar di Kepulauan Indonesia itu, dia melalui tim komunikasi publik gugus percepatan penanganan COVID itu mempertegas bahwa pihak-pihak tertentu ada yang mengatasnamakan organisasi terkait, baik itu mengenai organisasi Kementerian Kesehatan maupun WHO, dia untuk berhenti menyebarkan berita hoax gitu. Ini yang sangat sulit sekali, sehingga di masyarakat itu ada yang memang patuh dengan protokol, ada juga yang mereka ya tidak patuh dengan protokol itu. Menurut mereka bahwa COVID itu suatu kebohongan. COVID itu suatu kebohongan dan dia tidak menerima pesan-pesan COVID itu dengan utuh gitu, sehingga mereka masih mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi COVID itu menurut mereka ada suatu organisasi tertentu yang menyampaikan, mengatasnamakan WHO bahwa COVID itu adalah kebohongan, COVID itu tidak benar, COVID itu hanya akal-akalan kapitalis ya, akal-akalan kapitalis. Sehingga konsep-konsep seperti itu masih dirasakan oleh masyarakat. Saya mendapat data
20 Juli 2021 bahwa penambahan jumlah COVID juga semakin meningkat akumulatifnya. Sudah berjumlah 88.241 kasus ya, dengan penambahan 1.693 orang untuk Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal yang seperti itu sama juga terjadi di wilayah selatan Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu juga peningkatannya juga cukup tinggi. Bengkulu menjadi daerah yang tadinya oranye kemudian menjadi merah. Ada suatu wilayah tertentu di pedesaan, di rural itu, satu desa itu diklaim mereka terpapar COVID itu. Mereka terpapar COVID disebabkan karena aktivitas yang berkerumun, adanya kultur kalau melakukan kegiatan secara bersama itu baik itu acara kayak sunatan, pernikahan, kemudian panen raya gitu. Nah, itu yang masih dilakukan. Setelah kegiatan-kegiatan seperti itu, makanya tidak kelang waktu seminggu itu wabah COVID-nya menaik. Di Provinsi Bengkulu, wabah COVID itu disumbangkan dari pedesaan, bukan dari wilayah perkotaan. Lalu upaya pemerintah juga tuh sudah menyediakan vaksin. Fenomenanya ya cukup beragam. Kalau di daerah kita 40% itu ya masih menolak vaksin. Ya, tidak mau divaksin karena menurut mereka vaksin itu tidak ada gunanya. Vaksin itu hanya perang dagang aja. Vaksin itu hanya memperkaya kelompok-kelompok yang sudah kaya kayak gitu. Vaksin itu nanti memberikan chip kepada seseorang sehingga dia terbatas untuk mengembangkan diri kemana-mana, mudah dikontrol dan lain sebagainya. Padahal pemerintah itu menyediakan vaksin itu sudah luar biasa, mulai dari pendanaannya, distribusinya, kemudian berkolaborasi antar lembaga dan institusi yang terpenting secara komprehensif gitu. Tapi realnya seperti itu, terutama untuk lansia itu masih banyak menolak untuk divaksin. Kita di Universitas Bengkulu itu melakukan vaksin tidak mencapai target yang diharapkan itu karena pemahamannya seperti itu. Ya, lalu kemudian kita juga sudah menghimbau ya Pak akademisi bahwa kalau masyarakat itu tidak bisa menerima pesan-pesan COVID itu dengan benar atau masih berasumsi bahwa COVID itu adalah suatu kebohongan, adalah suatu penyakit yang tidak ada tapi diada-adakan, kita katakan boleh deh kalian itu menyampaikan informasi atau mengadopsi informasi itu melalui organisasi kesehatan, atau boleh langsung Anda langsung link ke webnya WHO. Tapi untuk orang tertentu bisa diterima, tapi pada masyarakat tertentu juga tidak bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Ya, nih jadi penanganan COVID agar tidak terjadinya penularan itu kita harus menggunakan manajemen yang klinis yang bagus, bagaimana untuk mengendalikan infeksi, lalu bagaimana mekanisme kita punya konfirmasi kepada laboratorium, lalu upaya-upaya preventif pengawasan ketat juga ya, dilaksanakan, terutama di terminal. Kemudian hampir sama juga ya kayak di Jakarta atau di terminal, kemudian di pelabuhan laut, lalu bandara dan lain sebagainya. Kemudian melarang arus mudik di setiap perbatasan, itu juga telah dilakukan oleh pemerintahan daerah yang merupakan merujuk daripada ketentuan daripada pemerintahan pusat. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi karena pandemi juga dirasakan juga oleh masyarakat, sehingga kadang-kadang mereka karena tekanan daripada ekonomi, mereka juga ikut mengabaikan protokol kesehatan itu. Nah, kita tidak semua di wilayah Indonesia itu punya penanganan COVID untuk tempat isolasi itu baik gitu ya. Saya pernah ke Lombok.
di Lombok itu, pemerintahan Lombok itu memberi tempat untuk isolasi pasien yang terpapar COVID. Semua pemerintah bergerak. Misalnya pihak akademisi, lembaga pendidikan bergerak menyediakan hotel atau rumah warga yang boleh digunakan para pasien yang terpapar COVID. Itu mulai dari hotel, penginapan berstatus melati, ada juga berbintang, dan rumah-rumah warga yang disediakan untuk itu. Cuman untuk tidak semua yang bisa mencontoh seperti yang di Lombok, mungkin Jakarta, di Bandung sudah ada, tapi untuk kita di Sumatera Selatan masih kecil sekali yang menyediakan rumah tempat isolasi pasien penderita COVID, kemudian itu disediakan secara gratis yang merupakan dukungan dari pihak pemerintah, masih kecil ya. Untuk di Provinsi Bengkulu kayaknya belum memulai seperti itu. Jadi kalau kita mau mandiri, ya kita mandiri di rumah kita sendiri dengan model sendiri yang dilakukan gitu. Nah, itu yang dipahami dari beberapa hal dari akademisi gitu. Lalu kalau bagaimana sih kalau kita masyarakat sendiri melihat pandemi ini? Masyarakat tuh seperti yang saya katakan pada awalnya, masyarakat tuh sangat tidak disiplin yang namanya memakai masker, yang tidak membatasi yang berkerumun ya. Bahkan kadang-kadang Satgas Covid itu bisa membubarkan aktivitas yang dilakukan oleh warga dalam rangka sunatan, perkawinan, maupun syukuran panen dan lain sebagainya. Itu sering sekali terjadi. Itu disuruh bubar, disuruh berhenti melaksanakan itu. Nah, semua aktivitas yang ada di tempat tersebut itu harus ditiadakan. Masyarakat juga belum juga jerah. Saat-saat tertentu dia melakukan juga gitu. Kemudian masyarakat sendiri ada kelompok tertentu dia merasa bahwa COVID itu tidak berbahaya. Jadi COVID itu berbahaya pada orang yang memiliki penyerta penyakit ya seperti diabetes, jantung, kemudian darah tinggi, kemudian asma ya ginjal itu. Tapi kemudian kalau mereka tidak ada penyerta seperti itu penyakit, dia abai sekali gitu untuk melakukan protokol kesehatan. Konsep-konsep yang seperti ini, perilaku-perilaku seperti ini memberikan dukungan yang besar terhadap penyebaran pemaparan COVID-19 itu. Kemudian ada tadi sudah saya katakan kalau yang menolak vaksin itu ada 40% ya sulit sekali untuk divaksin. Kemudian selain itu yang mereka pahami dan ini sangat besar sekali pengaruhnya bahwa masyarakat memahami vaksin COVID itu hanyalah konspirasi elit global untuk keuntungan korporasi farmasi atau memasukkan microchip ke dalam tubuh manusia. Ini yang masih banyak sekali dipahami oleh masyarakat. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan pemaparan COVID itu masih sangat sulit gitu. Oke. Ya, nah dengan fenomena-fenomena itu yang ada di masyarakat, makanya setelah saya membaca, menyimak penelitiannya Ibu Nur Hikmah, ini sangat bagus sekali konsep-konsep solidaritas dia untuk mendukung atau menjembatani upaya pemerintah dalam mengatasi masalah COVID dan masalah COVID yang ada di dalam masyarakat. Karena konsep solidaritas itu sebenarnya konsep kekuatan yang dimiliki pada suatu komunitas, kelompok, maupun individu gitu dalam konsep secara individual. Coba kalau kita lihat dari tujuannya penelitian Ibu bahwa tujuan riset dari penelitian Ibu Hikmah itu memetakan dan mengidentifikasikan serta menganalisis tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat
juga lembaga sebagai aktor yang aktif berpartisipasi dalam menggalang solidaritas dan dukungan untuk mengatasi pandemi COVID. Nah, coba di sini saya sedikit ada maksudnya apa ya, memberikan suatu rujukan antara sikap dan perilaku itu kayaknya masih ada dua sisi yang berbeda ranahnya. Karena dalam orang berperilaku atau individu aktor berperilaku itu mulai dari persepsi, sudah persepsi dia bersikap, lalu bersikap kemudian dia baru berperilaku gitu. Bisa saja persepsi dan sikapnya positif, tapi perilakunya negatif. Misal, ada suatu warga masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat, dia memiliki sikap yang positif terhadap protokol kesehatan. Dia mengakui bahwa protokol kesehatan itu memang bagus, harus diperhatikan, harus dilaksanakan secara terus-menerus. Namun perilakunya tidak seperti itu, gitu. Jadi antara perilaku sama sikapnya tidak sinergis ya, tidak sinergis gitu. Bisa sikapnya positif, perilakunya negatif, atau bisa sikapnya negatif, perilakunya positif. Jadi nanti perlu terminologi yang lebih dijelaskan di dalam hasil riset ini. Kemudian dari hasil risetnya ini, mungkin metodenya masih menggunakan alat analisisnya secara kuantitatif ya. Saya tidak tahu apa menggunakan skala Thurston atau skala Likert atau Bergadus, itu mungkin nanti Ibu Nur yang memahami itu. Lalu untuk bisa bisa membuat solidaritas itu nanti itu ada merupakan dasar kekuatan untuk melahirkan role modeling kepada masyarakat bagaimana penanganan COVID-19 itu bisa dilakukan melalui konsep-konsep solidaritasnya. Solidaritas dengan kata lain melibatkan bersih-bersih partisipasi tentunya dalam membangun model di masyarakat seperti yang dikatakan Pak Nur Robi tadi ya. Tapi saya coba melihat dengan sisi segitiga, kekuatan segitiga itu. Jadi penanganan COVID itu untuk masyarakat lebih mengupayakan kemandiriannya. Dia diberi keleluasaan di aspek medis pertama, segitiga pertama itu medis. Yang kedua itu dukungan pemerintah, dia mendapat informasi yang jelas, walaupun menurut kita sih udah jelas, tapi bagaimana kita menyingkirkan info-info yang hoax itu, kita mungkin membuat suatu titik-titik tertentu untuk menyingkirkan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax itu. Kemudian setelah itu ada dukungan dari komunitas, baik itu masyarakat secara umum, community development-nya, ada kemudian kelompok-kelompok misalnya itu dari bisa LSM, organisasi masyarakat, bisa itu kader, bisa juga melalui konsep individu atau secara mikro. Jadi pemahaman di dalam penguatan bagaimana kita penanganan konsep penularan COVID-19 itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa seperti itu ya. Jadi penekanannya tetap pada segitiga tadi, artinya pihak medis, dukungan pemerintah, kemudian dukungan daripada komunitas yang dalam penanganan. Jadi tiga komponen itu tidak bisa dilepaskan dalam rangka penanganan pemaparan COVID-19. Saya rasa itu saja ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni. Tadi yang di-highlight adalah terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang bentuknya kepulauan ya, sehingga pesan
pesan-pesan pemerintah terkait dengan COVID-19 pun sangat sulit untuk bisa menjangkau masyarakat, dan memang menjadi penting ketika pemahaman pada level skala mikro itu untuk bisa lebih serius lagi ya Bu ya. Oke, baik. Ini ada di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama, yang pertama pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Nurobi. Dr. Nurobi, ada Pak? Oh ya. Oke, baik Dok. Di sini ada pertanyaan. Apakah dimungkinkan lembaga CSO yang memiliki SDM di bidang kesehatan bekerja sama dengan pemerintah, Kemenkes, Dinkes, Puskesmas, dan sebagainya untuk melaksanakan dan memperluas jangkauan vaksin di masyarakat? Dan bila ada, bagaimana cara untuk berkolaborasinya? Silakan mungkin Dr. Nurobi untuk memberikan jawabannya. Ya, makasih. Bisa saja. Jadi nanti silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, TNI ataupun Polri. Jadi saat ini untuk vaksinasi itu oleh Kementerian Kesehatan, vaksin ini dibagi ke tiga unsur pelaksana, yaitu Dinas Kesehatan, kemudian TNI, dan Polri. Nah, silakan nanti kalau memang ada yang mau bekerja sama atau ingin sudah mengumpulkan beberapa orang masyarakat begitu, kemudian ingin divaksin, ya, nah, silakan nanti menemui Dinas Kesehatan ataupun TNI ataupun Polri yang terdekat. Nanti akan ditindaklanjuti. Malah bagus ini. Kalau ada seperti ini bisa mempercepat pencapaian. Ya, makasih. Terima kasih Dr. Nurobi. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini bisa ditujukan ke Ibu Yuni ya, dari Ibu Rosi dari Nasyatul Aisyah Kabupaten Garut. Oh, untuk semua pembicara pertanyaannya. Jadi mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bu Hikmah, Bu Yuni maupun Dr. Nurobi. Apakah ada korelasi yang kuat antara peningkatan paparan COVID-19 dengan karakter masyarakat Indonesia yang terlalu optimis dan keras kepala terhadap himbauan dan anjuran, sehingga sikap abai komunal ini mampu meningkatkan kenaikan zona merah yang masif terjadi di sejumlah daerah? Lantas, lantas bentuk aksi solidaritas yang efektif itu seperti apa yang bisa dilakukan untuk membantu situasi dan kondisi saat ini? Persilakan. Saya dulu mungkin ya. Mungkin nanti boleh, Dokter. Bisa dilanjut sama yang lain. Ya, ini kalau melihat peningkatan kasus itu tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga semua elemennya. Ya, memang masyarakat di sini sebagai subjek yang paling besar. Ya. Namun demikian, kita harus bisa melihat dari sisi yang lebih luas, bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, ya, termasuk juga di situ ada TNI, Polri, ya, kebijakannya, sistem, ya, semuanya saling mempengaruhi. Termasuk di situ adalah kultur budaya masyarakat. Ya. Kalau kita bicara kultur budaya, mungkin kita bisa membandingkan kenapa kok di Korea, Jepang itu COVID-nya nggak banyak dibanding kalau di Asia yang lainnya. Nah, selain dia itu juga kulturnya itu sudah lebih disiplin gitu, tapi memang di situ jumlah populasinya memang tidak terlalu banyak. Ya. Indonesia itu diuntungkan karena salah satunya negara kepulauan. Bayangkan kalau Indonesia itu satu kontinen seperti India, gitu, nah itu akan lebih banyak lagi.
Nah, kalau sekarang ini yang lebih banyak ada di daerah Jawa. Ya, nah sedangkan yang di pulau-pulau yang lainnya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tidak terlalu banyak karena mobilitas di sana tidak setinggi di Pulau Jawa. Ya. Jadi memang betul antara peningkatan COVID dengan kultur, karakter itu sangat berkorelasi. Menurut saya ya, menurut saya. Kita contohkan aja di Bangkalan, ya, yang seperti itu, ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nurobi. Mungkin selanjutnya Bu Hikmah dulu mungkin, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang di tingkat masyarakatnya Indonesia sendiri itu di temuan lapangan memang banyak sekali yang istilahnya ngeyel. Tapi kalau kita mau lihat dari kebijakan secara menyeluruh, kebijakan pemerintah sendiri kadang tidak tegas. Ada misalnya waktu awal-awal itu tidak boleh mudik, kemudian boleh dengan persyaratan, terus ada tenggang waktu untuk mudik dan lain sebagainya. Jadi ketegasan itu kemudian membuat masyarakatnya itu abai, tidak disiplin gitu. Itu contoh kasus. Kemudian COVID ini kan apa ya? Kayak berkait erat dengan banyak bidang, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, bahkan sampai ke politik, sosial. Jadi pendidikan masyarakat, kesadaran dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada dilema ya, kalau kita mau memperketat di satu sisi masyarakat nggak boleh kumpul, harus bekerja di rumah, warung tutup, itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang saat ini memang agak-agak menjadi ini kita semua lah ya, konsentrasi kita semua. Tapi sementara ketika itu kemudian dilonggarkan, orang mulai kongko-kongko lagi, nongkrong lagi di kafe, banyak lagi ngumpul, dan muncul klaster-klaster baru yang karena memang tidak ada ketegasan di pemerintah. Kalau dulu kan misalnya yang awal-awal itu sampai hajatan aja dilarang. Sekarang kan boleh dengan syarat sekian persen. Nah, sekian persennya itu kan kita tidak bisa menjamin ada orang yang terpapar OTG atau lain sebagainya atau enggak. Itu yang membuat kenapa masyarakat kita terkesan abai atau tidak disiplin. Untuk mendisiplinkan masyarakat pasti masyarakat akan melihat kebijakan, panutan, sama lingkungan yang kondusif untuk mereka bisa mentaati kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi menurut saya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat karena ketidaktahuan mereka atau kekeras kepala, tadi bahasanya kan sangat keras kepala dan sebagainya. Tapi bagaimana sumber-sumber informasi, pihak-pihak yang harusnya mengedukasi, kebijakan-kebijakan diterapkan itu bisa diimplementasikan di lapangan secara menyeluruh dan harus holistik, berkoordinasi satu sama lain. Saya pikir itu. Terus aksi solidaritas apa yang paling efektif dilakukan? Menurut saya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, medis seperti yang tadi dibilang sama Bu Yuni, dan berbagai pihak untuk bisa benar-benar keluar dari pandemi ini, menyadarkan satu sama lain. Teman saya mengatakan bahwa kita tidak boleh lelah untuk memperingatkan teman, tetangga, saudara, walaupun itu agak susah, tapi kita harus terus tidak capek untuk membantu pemerintah untuk selalu masyarakat menjaga protokol kesehatan. Jadi solidaritas itu tidak hanya dalam bentuk
uang, tapi bisa dalam banyak pihak, edukasi, link, koordinasi dan lain sebagainya ketika ada kawan-kawan kita yang terpapar COVID. Kemarin itu di keluarga saya itu terus terang pernah ada kasus di mana ada yang terpapar tapi nggak mau swab, terus kita di keluarga bersama menggalakkan solidaritas untuk isolasi. Yang lain bergejala saya minta untuk swab, kita tidak hanya bantu untuk selama isolasi, tapi bagaimana sih kadang ada juga masyarakat yang tak tahu cara mengakses swab gratis itu bagaimana. Kadang kekhawatiran kalau swab itu berbayar dan mahal. Itu informasi-informasi itu kadang tidak sampai ke masyarakat. Jadi kemudian solidaritas untuk seperti yang dilakukan oleh teman-temannya Pak Dian, bikin lumbung-lumbung pangan di pekarangan, itu juga bagian dari banyak solidaritas juga. Jadi banyak hal, banyak aksi solidaritas yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengukur apa yang bisa kita kontribusikan di era pandemi ini. Pasti setiap orang punya keterbatasan dan masing-masing orang, saya rasa dari keterbatasannya pasti punya potensi untuk bisa berbagi. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, bantu apa yang bisa dibantu. Solidaritas itu nyata dan kita akan menggulirkannya agar berlipat ganda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Ibu Yuni mungkin bisa disambung, Bu. Oke, ya saya menambahkan ya. Jadi memang ada korelasinya antara keengganan masyarakat kita yang sangat menolak atau bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan itu memang ada kaitannya dengan beberapa komponen. Ada kaitannya dengan kultur sendiri, ada kaitannya juga dengan tekanan ekonomi, ada juga kaitannya dengan sifat sosial. Jadi manusia itu kan tidak tahan berlama-lama sendiri di rumah, ketemu, hanya itu saja. Pasti dia ada rasa ingin kumpul bersama teman, happy sama teman gitu. Jadi kayak kalau di rumah tidak boleh kemana-mana tuh kayak di penjara gitu. Jadi ada sifat-sifat sosial yang ingin membangun kebersamaan di luar bersama teman-teman itu juga. Lalu ada kultur kita biasa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mereka cenderung pengen lihat hasilnya dulu gitu, lihat hasilnya. Kemudian kalau hasilnya tuh ternyata tidak terbukti secara signifikan, dia tidak patuh gitu. Dia tidak patuh karena menurut mereka itu hanya kasus, hanya kisah pada orang-orang tertentu yang dipahami oleh mereka bahwa itu pada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Itulah yang memiliki korelasi yang begitu kuat terhadap keengganan mereka mematuhi protokol kesehatan, sehingga itu akan mempengaruhi pemaparan COVID-19 kepada pihak lain. Lalu bagaimana sih aksi solidaritas untuk masyarakat yang bisa mendukung, membantu warganya yang mengalami terpapar yang terpapar pandemi itu? Sebenarnya solidaritas itu sebenarnya bentuk kekuatan, memang yang dimiliki oleh warga Indonesia dimanapun dia berada. Karena solidaritas itu merupakan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia yang terhimpun di dalam tatanan kehidupannya gitu. Jadi kalau kita mau membangun solidaritas yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi pemaparan COVID ini, kita lebih baik belajar pada masyarakat itu sendiri, maunya seperti apa gitu. Lalu siapa nanti orang yang dijadikan stakeholder-nya bisa menggerakkan itu semua masyarakat untuk bisa menangani masalah pemaparan pandemi itu. Jadi mulailah belajar dari yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Bisa seperti itu membangun solidaritasnya, selain apa yang dikatakan oleh Pak Robi, yang dikatakan Ibu Nur. Memang lama, memang agak sulit, perlu tenaga biaya yang begitu cukup perlu cukup diperhatikan, karena membangun belajar dari masyarakat itu sendiri membutuhkan waktu gitu.
Tapi kalau kita menggunakan itu, misalnya kita mengkader siapa, itu keputusan masyarakatnya, lalu kita bagaimana mekanismenya mereka yang berinisiasi, lalu bagaimana hal-hal yang harus dilakukan, itu juga dari mereka, idenya itu lebih kuat solidaritasnya. Nah, saya rasa itu aja. Jadi aksi solidaritas memang banyak, mulai dari bantuan pangan, sandang, kemudian bantuan biaya sakit, menyediakan tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh pada komunitas tertentu yang membangun sebuah aksi dalam kelompok tertentu. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Mungkin saya sedikit akan memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Sebenarnya sangat menarik ya dari Bu Hikmah, dari Dr. Nurobi, dan juga dari Bu Yuni sendiri. Jadi dalam 15 bulan COVID-19 ada di Indonesia, namun isu terkait dengan pesan pemerintah yang masih sulit untuk bisa dijangkau oleh masyarakat dan tidak tuntas dipahami itu masih menjadi tantangan, serta belum lagi ditambah adanya kebijakan pemerintah yang saling kontradiktif, dan juga masih banyak fasilitas-fasilitas isolasi mandiri yang masih belum memadai di banyak daerah di Indonesia, dan diperparah lagi dengan adanya isu hoax yang sangat masif menyebar terkait dengan COVID itu sendiri maupun terkait dengan vaksin. Dan di sini juga ada upaya pemerintah terus berupaya dalam penanganan COVID-19 melalui informal leaders yang sebelumnya disampaikan oleh Dr. Nurobi, melalui tokoh agama, Dasawisma maupun Posyandu untuk menyediakan tadi untuk sama-sama membangun awareness, serta juga harapannya juga pemerintah sangat berharap pada pemerintah daerah untuk menyediakan ruang isolasi juga bagi setidaknya di level kelurahan maupun di kecamatan untuk bisa menampung masyarakat yang terpapar, khususnya yang masih gejala ringan maupun dengan OTG, dan yang itu akan terus dipantau melalui telemedicine. Dan ditambah lagi juga untuk isu COVID-19 ini kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakatnya itu sendiri, karena memang tadi banyak pihak yang terlibat, sistem juga itu sendiri menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam penanganan COVID-19. Meskipun memang tadi diakui masyarakat kita memiliki kultur bersosial yang tinggi, yang nggak bisa itu kalau ditahan-tahan di rumah lama-lama itu kayaknya bawaannya sepaneng, dan mungkin harapannya nanti juga kebijakan yang dikeluarkan itu juga tidak kontradiktif dan juga bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Dan mungkin upaya solidaritas yang bisa kita lakukan saat ini yakni dari kitanya sendiri jangan pernah lelah untuk bisa membantu pemerintah dalam membangun awareness dan juga memberikan edukasi khususnya pada lingkaran terdekat kita, serta libatkan masyarakat, libatkan stakeholder yang bisa didengar oleh masyarakat itu sendiri untuk sama-sama bareng-bareng menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Oke, mungkin itu kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada sesi penyerahan. Sebelumnya terima kasih kepada para narasumber, Ibu Hikmah, Dr. Nurobi, Ibu Yuni, serta semua para peserta webinar yang telah hadir. Sesi selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Dr. Nurobi dan Ibu Yuni. Monggo dipersilahkan. Baik. Ya, kami sangat mengapresiasi atas keterlibatan Dr. Nurobi dalam sesi kita kali ini, sesi diskusi yang sangat menarik, sangat hangat juga. Terima kasih atas sertifikatnya. Semoga penelitiannya bisa lanjut terus dan Basnas juga semakin maju. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya kepada Ibu Yuni Alicia. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber di diskusi kali ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi untuk menjalankan riset-riset berikutnya. Makasih atas sertifikatnya yang diberikan kepada saya. Insya Allah apa yang diberikan kita pada hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua, dan selamat untuk Ibu Nur Haki dan Bu Ade selanjutnya dan teman-teman yang lain untuk tetap berkarya terus untuk terutama dalam penanganan COVID ini. Selamat. Terima kasih, Bu. Oh, ini kepada saya sendiri. Mungkin bisa di skip untuk saya sendiri.
baik. Dan untuk peserta, saya dapat informasi untuk sertifikat peserta akan dikirimkan melalui email yang sudah terdaftar pada saat registrasi. Baik, dan untuk tadi ya makin menghangatkan momen kita, boleh kita ada sesi terlebih dahulu pada narasumber maupun seluruh peserta diharapkan untuk bisa menyalakan videonya. Nanti akan dibantu oleh siapa? Nanti Mas Nugi yang ambil fotonya. Halo. Ya, saya Aba-Aba ya. Okay. Untuk Mas Aan boleh dibantu capture ya, dan Mas Ari. Sudah semua Bapak Ibu buka kameranya. Oke. Masih 2 lagi yang mohon tunggu Mas. Ya. Mohon tunggu. Tadi yang meng-capture Mas Nugi kah? Mas Aan boleh dan Mas Ari. Mohon maaf dulu, settingannya masih. Nah, oke. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mas, ini ada 2 slide. Satu lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh para peserta webinar diskusi kita pada siang kali ini. Terkhusus tadi untuk para narasumber sekalian, Ibu Hikmah, Dr. Nurobi, dan juga Ibu Yuni. Semoga apa yang disampaikan menjadi kebaikan, menjadi keberkahan, dan juga kebermanfaatan bagi kita semua. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Ade Putri Maisaro mohon izin untuk menutup agenda kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, izin Terima kasih. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Nugi. Yuk. Terima kasih Ibu. Ya, makasih Bu, sama-sama. Izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin aku end ya Mas. Silakan Mas Aan. Terima kasih Mbak Ade semuanya. Terima kasih.